Salam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua dimanapun Anda berada yang bisa mendengarkan satu firman Tuhan ini. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan kali ini berbicara ketika Roh Allah diberikan kepada kita, maka kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu. Salah satunya ketika Yesus naik ke surga, Dia berkata, "Aku akan memberikan kuasa kepadamu," yaitu kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita semua. Nah, kuasa Roh Kudus itu memberikan kemampuan kepada kita untuk memunculkan karunia di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar bersama-sama di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Ya, di dalam Korintus ini ya berbicara, Korintus adalah kota perdagangan. Korintus adalah kota yang sangat ramai. Ada banyak orang di sana. Kota ini terkenal sekali pada zaman itu. Nah, pada saat itulah Paulus menyampaikan firman Tuhan di sana, dan begitu luar biasanya ada banyak jemaat Tuhan yang bertumbuh di sana. Mereka bertumbuh di tengah-tengah orang tidak mengenal Tuhan. Mereka bertumbuh di tengah-tengah orang-orang yang menyembah kepada berhala. Dan pada saat itulah Roh Kudus bekerja. Dia memanifestasikan kuasa Allah dengan karunia-karunia, dengan bermacam-macam hal yang dikerjakan oleh umat Tuhan di sana. Paulus berkata di dalam ayat pertama, "Sekarang tentang karunia-karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya, karena kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang dia bisa. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Allah." Yang pertama, Roh Kuduslah yang memampukan kita berkata Yesus itu. Roh yang Allah yang ada pada kita, Dialah yang memampukan kita untuk berkata Yesus itu Tuhan. Amin. Yang kedua, ya, setelah kita mengaku Yesus Tuhan, maka Tuhan memberikan rupa-rupa karunia. Di dalam ayat yang keempat ada rupa-rupa karunia, tetapi itu satu roh. Ya, apa karunia-karunia? Kalau kita baca di bawah ayat-ayat yang di bawahnya, semua karunia yang diberikan kepada kita itu untuk melayani sesama, untuk melayani orang lain, supaya umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah diselamatkan Tuhan, mereka mendapatkan pelayanan dari kita, karena kita adalah orang yang Tuhan berikan kuasa untuk melakukannya. Karunia itu bermacam-macam, dan Allah memberikan karunia itu sesuai dengan kehendaknya, bukan apa yang kita minta. Tapi ketika Allah melihat di situ ada orang sakit, Dia akan memberikan kita karunia untuk menyembuhkan. Ketika orang itu dalam masalah dan persoalan, Allah memberikan kepada kita itu hikmat untuk menolong orang itu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Nah, oleh sebab itu, ya, jika kita menginginkan supaya ada karunia muncul dalam diri kita, maka kita harus mau berkata, kita minta, "Roh, penuhilah aku agar aku memiliki karunia untuk aku melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan." Kalau saat ini kamu bisa berdiri di mimbar, kamu pintar memimpin pujian, itu bukan karena kamu sekedar bisa, tapi karena ada Roh Allah yang memberikan karunia itu kepadamu. Oleh sebab itu, tidak perlu kita berbangga, tidak perlu kita menyombongkan diri. Karena apa? Karena semua itu Allah berikan supaya semua umat Tuhan dapat terlayani. Bagaimana sekarang dengan kondisi corona seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita diberikan hikmat. Kita bisa melayani Tuhan dari jauh, sejauh HP. Kita bisa melakukannya. Kita doakan mereka yang punya persoalan, punya masalah, kita doakan. Allah akan memberikan karunia kepada kita untuk bisa melakukannya. Dua hal ini kita pegang dalam hidup kita, bahwa kalau Roh Allah ada pada kita, kita selalu berkata Yesus itu Tuhan. Yang kedua, kalau ada Roh Allah pada kita, Allah akan percayakan aneka macam karunia dalam kehidupan kita. Saya berdoa mudah-mudahan kita
diberikan karunia sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu melihat kondisi, situasi yang sedang kita hadapi. Apa masalah persoalan yang sedang kita hadapi, disitulah karunia Allah bekerja dalam hidup kita. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tinggikan Dia. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah. Angkat tanganmu saudara, katakan kepada Allah, angkatlah wajahmu di hadapannya. Haleluya. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Dia. Haleluya. Selamanya selamanya. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mendengar bagian daripada firman. Kami percaya Roh Allah lah yang diberikan kepada kami yang mampu berkata Yesus itu adalah Tuhan, dan Roh yang sama itu yang akan memberikan berbagai macam karunia dalam hidup kami. Saat ini bagi para pemirsa yang sangat merindukan karunia daripada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan sesuai dengan kehendak-Mu, karena Engkau lebih mengetahui apa masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh umat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur berkati seluruh pemirsa, seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau menjamah yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidupnya. Engkau berikan kekuatan, hikmat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan, Tuhan membukakan jalan, memberikan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya saat kami menyembah kepada-Mu, maka Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan